berkas-berkas untuk kuliah. Ini kira-kira tuh jadinya sekitar berapa? Nggak bisa dipercepat. Gini aja, kalau jadi semisalkan besok atau lusa gimana? Aduh, susah ini mas, gimana ya? Nggak bisa. Oh iya, oke. Oke, boleh. Besok lusa ya? Iya. Oh, boleh. Tunggu dulu ya. Tadi atas nama siapa? Talita. Oke. Tunggu ya, lusa. Iya, makasih. Makasih. Selamat pagi pemirsa, berjumpa lagi dengan saya Bunga Ramadhani di Konoha News, berita terkini dan teraktual. Pagi ini berita diawali dengan hebohnya di media sosial mengenai kasus gratifikasi yang dialami oleh mahasiswa baru. Ia menceritakan bahwa ayahnya memberikan uang rokok kepada petugas kantor desa untuk mempercepat dan mempermudah pengurusan berkas kuliahnya. Kasus ini pun mendapat sorotan dari warganet. Untuk itu kami meliputnya lebih lanjut. Sudah ada rekan kami yaitu Senja di rumah narasumber. Oke Senja, silakan informasinya. Baik, terima kasih Bunga. Saat ini saya berada di rumah Pak Nixon yang merupakan ayah dari Talita, anak yang mengeluh mengenai gratifikasi yang sempat viral di media sosial. Lalu kita akan mendengar cerita dari Talita tentang yang dia alami pada kejadian tersebut. Baik, saya di sini sudah bersama dengan Talita. Baik, Talita, bisa ceritakan bagaimana kronologi pada waktu itu? Iya kak, jadi tuh waktu itu tuh aku tuh lagi sama ayah ngurus berkas buat kuliah kan. Terus habis itu kata petugasnya tuh berkas kita tuh kurang lengkap, terus butuh waktu yang lama juga buat nyelesainnya berkasnya. Lalu setelah itu bagaimana, hal apa sih yang dilakukan sama ayahmu? Ayahku tuh ngeluarin uang kan, terus bilang ke petugasnya, Pak ini buat beli rokok gitu biar cepet selesai, kata ayahku gitu. Terus habis itu petugasnya ambil duit itu, terus berkas kita tuh diurus cepat gitu, padahal kan katanya masih kurang ya. Lalu kamu kan unggah ini di media sosial. Nah, motivasi kamu unggah ini di media sosial itu apa? Nah awalnya tuh aku tuh cuman ngerasa nggak adil aja sama kesel gitu, rasanya tuh nggak adil, kenapa harus kasih uang ke petugasnya, padahal kan para ASN kan harusnya udah ditugasi di kantor desa tuh udah gak dipungut biaya lagi ya, tapi kenapa kita tuh ngurus berkas tuh harus kayak pakai uang rokok itu gitu. Terus jadi aku berharap unggahan aku di medsos itu bisa buat pelajaran buat orang-orang banyak, tapi ternyata kasus ini tuh malah viral dan ternyata aku kagetnya itu kasus kayak gini tuh udah banyak terjadi di Indonesia gitu, bahkan hampir di tiap kota tuh ada gitu. Udah. Lalu, oke, baik, terima kasih Talita sudah mau berbagi cerita dengan kita. Lalu selanjutnya kita akan mendengar pendapat dari Pak Nixon. Baik, kita akan mendengarkan pendapat dari Pak Nixon. Pak Nixon, bagaimana tanggapan Bapak atas kejadian tersebut? Saya tuh awalnya cuma nggak ngira kalau si Talita tuh postingan tuh bakal viral. Terus saya cuma mau urusan anak saya tuh cepat selesai. Terus mungkin waktu itu saya juga lagi salah aja. Baik Pak Nixon, tahukah Bapak bahwa memberikan uang tersebut juga merupakan tindakan gratifikasi dan merupakan tindakan yang ilegal? Iya, dulu tapi saya kurang paham tentang gratifikasi itu dan kurang paham tentang uang rokok yang biasa diberikan oleh warga desa saya. Tetapi saya sekarang tahu kalau uang rokok itu untuk mempercepat dokumentasi yang kita berikan kepada ASN itu. Lalu saya juga baru tahu kalau dampaknya itu bisa meluas dan merusak sistem yang ada di pemerintahan ASN itu. Baik, terima kasih Pak Nixon karena sudah meluangkan waktunya. Selanjutnya saya kembalikan lagi ke studio. Terima kasih. Baik, terima kasih Senja atas laporannya. Pemirsa, kasus yang dialami oleh Talita dan Pak Nixon hanyalah salah satu kasus gratifikasi yang tersorot oleh media. Kasus tersebut sudah sangat mengakar di negara kita. Kasus tersebut berdampak pada rusaknya integritas pelayanan publik. Oleh karena itu, sudah bersama kami seorang dari KPK yaitu Ibu Anggita yang akan memaparkan mengenai kasus tersebut.
tersebut. Baik, kita sudah bersama Ibu Anggita di sini. Bagaimana kabar Ibu hari ini, Bu? Alhamdulillah baik. Bagaimana kabar Mbak Bunga sendiri? Baik juga. Baik, kita mulai ya, Bu. Bagaimana tanggapan Ibu mengenai kasus gratifikasi yang menggemparkan dunia maya baru-baru ini? Ya, menurut saya kasus seperti yang dialami oleh Pak Nixon itu sangat miris ya, karena banyak masyarakat Indonesia secara luas sendiri yang menganggap kasus seperti itu adalah kasus kecil, seperti yang dilakukan oleh Pak Nixon memberikan uang rokok kepada aparatur desa itu termasuk salah satu bentuk tindak korupsi gratifikasi yang dimana jika terus dilakukan akan menjadikan kasus besar yang tentunya merugikan negara ya. Padahal untuk pegawai negeri sipil sendiri, khususnya aparatur desa itu dilarang keras untuk terlibat dalam aksi gratifikasi ya, karena sudah ada peraturan yang mengatur sendiri dalam buku peraturan disiplin pegawai negeri sipil. Lalu kalau boleh tahu, pada peraturan mana yang dapat menegaskan hal tersebut, Bu? Itu tercantum dalam peraturan pemerintah nomor 94 tahun 2011 bahwa pegawai negeri sipil itu dilarang keras untuk terlibat aksi gratifikasi dalam bentuk apapun yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya kecuali untuk gaji dan tunjangannya. Oke, kita lanjut. Ya, lalu bagaimana jika pegawailah yang melakukan tindakan tersebut? Bagaimana kita sebagai masyarakat bisa melaporkannya? Masyarakat bisa melaporkan kasus gratifikasi itu tentunya dengan datang langsung ke gedung KPK atau juga bisa menghubungi call center KPK di 198 atau juga bisa menghubungi email langsung KPK di pelaporan.gratifikasi@kpk.go.id tentunya itu dengan melampirkan bukti-bukti yang jelas ya, dan juga atau bisa melalui aplikasi yang sudah disediakan KPK di Google Play Store yaitu go.kpk.go.id atau juga bisa juga melalui Ombudsman ya, karena Ombudsman itu bertugas melayani, menerima dan menindaklanjuti keluhan masyarakat terkait dengan maladministrasi dengan cara mengisi formulir di www.ombudsman.go.id. Baik, terima kasih atas waktunya Ibu untuk diskusi kali ini. Mungkin Ibu bisa memberikan closing statement untuk menutup jumpa kita pada hari ini. Yang sudah saya sampaikan sebelumnya, kasus tersebut itu sangat miris ya, di mana masyarakat Indonesia itu hanya menganggap kasus korupsi adalah jika kasus tersebut itu adalah kasus yang besar yang merugikan negara dalam jumlah yang besar, mereka baru heboh. Padahal kasus korupsi seperti aksi gratifikasi itu jika lama-kelamaan terus dilakukan akan menjadi kasus korupsi yang besar yang tentunya akan merugikan negara dalam jumlah yang sangat besar. Sangat miris ya bahwa aksi gratifikasi itu dianggap sebagai suatu kebiasaan di masyarakat, di mana masyarakat Indonesia itu selama ini hidup berdampingan dengan aksi korupsi. Itu adalah bentuk nyata dari kurangnya pendidikan anti korupsi dalam masyarakat. Untuk itu, mari kita bersama-sama meningkatkan kesadaran dan mendorong budaya pelayanan yang bebas dari aksi gratifikasi agar setiap warga negara itu dapat merasakan pemerintah yang transparan dan berintegritas, serta perlu adanya kebijakan dari pemerintah tentang sosialisasi anti korupsi dalam masyarakat, dan juga sebaiknya pendidikan anti korupsi sendiri itu sudah diberikan dan diajarkan di jenjang sekolah menengah. Baiklah, saat ini kita sudah berada di penghujung acara. Informasi tadi selaku penutup jumpa kita pada hari ini. Saya Bunga Ramandani, pamit undur diri. Selamat pagi. 3. Indonesia anti korupsi, stop gratifikasi.